Bapak Ibu penguji yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Bintang Pratama Lukita Suara, SPD. Saya mahasiswa PPG Angkatan Ketiga, Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta. Nomor pendaftaran ujian saya 2050504662. Nomor peserta PPG saya 201501347647. Nomor induk mahasiswa PPG saya 204232999160. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Selamat siang anak-anak semuanya. Selamat Selamat siang, Pak. siang. Ya, kita berjumpa lagi dalam pelajaran IPS bersama dengan Pak Bintang. Anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Namun sebelumnya kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Mari kita siapkan hati dan diri kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Anak-anak, sebelum Pak Bintang melanjutkan pada pembahasan kita hari ini, Pak Bintang akan melakukan presensi terlebih dahulu. Sampai dengan saat ini, informasi yang sampai dengan kepada Pak Bintang, ada satu teman kalian yang izin tidak bisa mengikuti karena ada kepentingan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Dan yang lainnya, semoga tetap bisa mengikuti proses pembelajaran ini dengan baik. Pak Bintang ingin bertanya pada kalian dulu, apakah semua dalam keadaan yang sehat? Sehat. Sehat, Ya, Sehat. terima kasih. Sehat, Pak. Ya, terima kasih semua dalam keadaan yang sehat. Bersyukur ya bahwasanya kita selalu mendapatkan kesehatan seperti yang kita harapkan selalu. Tak henti-hentinya Pak Bintang selalu mengingatkan kepada kalian untuk tetap menjaga kesehatan. Utamanya cuaca pada akhir-akhir ini sudah mulai berubah, tidak bisa ditebak gitu ya. Dan selain itu, selalu Pak Bintang mengingatkan pada kalian untuk tetap tertib dalam melaksanakan protokol kesehatan, utamanya dalam menerapkan 3M. Menjaga jarak, mencuci tangan, dan selalu menggunakan masker. Untuk aspek penilaian, ada 3 hal yang akan saya nilai, yaitu pengetahuan, kemudian keterampilan, dan juga sikap. Apakah tampilannya sudah terlihat semua anak-anak? Terlihat, Pak. Sudah. Lihat, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih atas informasinya. Anak-anak, hari ini kita akan memulai proses pembelajaran kita. Ya, namun seperti biasa, sebelum nanti Pak Bintang membahas lebih dalam, lebih jauh apa yang akan kita pelajari hari ini, sekarang Pak Bintang akan menunjukkan pada kalian tentang sebuah gambar terlebih dahulu. Nah, perhatikan gambar yang Pak Bintang tampilkan berikut ini. Ini adalah gambar pertandingan bola voli. Nah, pertanyaan Pak Bintang, di dalam pertandingan itu yang bermain itu berapa kelompok? 2. 2 kelompok. 2. Ya, 2 kelompok. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya, apakah dalam pertandingan bola voli itu dapat dilakukan hanya oleh satu kelompok saja? Tidak.
Ya, Tidak ya. Nah, artinya bahwa Bisa. pertandingan bola voli itu membutuhkan minimal 2 kelompok. Pertanyaan berikutnya, mengapa demikian? Ayo, siapa yang akan menjawab? biar bisa biar pertandingan bisa terlaksana. Biar pertandingan bisa terlaksana. Boleh. Siapa lagi yang akan mencoba menjawab? Supaya ada timbal balik, Pak. Supaya ada timbal balik. Betul. Ketika satu kelompok atau satu tim melancarkan serangan, tim yang lain tentu akan bertahan. Ya, supaya ada timbal balik. Nah, lalu berikutnya, kira-kira apa sih hubungan dari gambar dan tanya jawab kita hari ini dengan materi yang akan kita pelajari? Nah, ya, supaya ada timbal balik. Atau dengan kata lain, supaya ada apa? Interaksi sosial. Interaksi sosial. Nah, interaksi sosial inilah bahan yang akan kita bahas hari ini. Nah, apa itu interaksi sosial, apa ciri-cirinya, dan lain sebagainya, itu akan kita bahas lebih mendalam di sesi kita yang selanjutnya. Nah, sekarang sebelum Pak Bintang melangkah lebih jauh, Pak Bintang minta tolong salah satu, silahkan bantu Pak Bintang untuk membaca tujuan pembelajaran yang sudah tertera di layar kalian. Saya, Pak. Boleh, silahkan. Tujuan pembelajaran 1. Mendefinisikan pengertian interaksi sosial secara tepat. 2. Mencontohkan adanya interaksi sosial dalam kegiatan ekonomi secara mandiri dan jujur. 3. Mengidentifikasi ciri-ciri interaksi sosial secara tepat. 4. Menganalisis syarat terjadinya proses interaksi sosial secara tepat. 5. Menyajikan hasil diskusi tentang contoh interaksi sosial dalam kegiatan ekonomi dan syarat-syarat interaksi sosial. Terima kasih sudah membantu Pak Bintang untuk membacakan tujuan pembelajaran ini. Ada 5 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang materi interaksi sosial. Nah, apa itu interaksi sosial? Mari kita cari. Mari kita temukan pengertiannya bersama-sama. Coba kalian amati dulu gambar ini. Ya, di situ ada berapa orang? 2. 2 orang. Nah, di dalam gambar itu, walaupun tidak ada keterangannya, kita bisa mengamati bahwa mereka berdua sedang melakukan apa kira-kira? Percakapan interaksi Kira-kira sosial. ya, percakapan. Karena kita Interaksi bisa sosial. lihat dari raut wajahnya terjadi oleh 2 orang atau antara individu dengan individu. Nah, kemudian gambar saya yang kedua. Prediksi kalian, kira-kira ini gambar atau menceritakan tentang apa? Hubungan timbal balik individu dengan kelompok. Ya, secara jumlah itu betul menggambarkan individu dengan kelompok, karena ada satu orang di depan berdiri menyampaikan sesuatu dan yang lain itu memperhatikan. Betul, itu adalah proses di mana ada komunikasi antara individu dengan kelompok. Lalu gambar yang ketiga, nah, ada A, B, C. Di situ ada dalam gambar itu ada A itu berjumlah 3 orang, B 3 orang, C 3 orang. Ya, jelas itu adalah lomba cerdas cermat. Kok Pak Bintang tahu? Kira-kira tahu dari mana? Karena ada tulisannya. Iya benar, karena di belakang tersebut ada tulisannya lomba cerdas cermat. Dari gambar itu kita bisa mengetahui bahwa yang bertanding itu ada tiga apa? 3 kelompok. Kelompok. Maka dari gambar itu menceritakan atau menggambarkan adanya hubungan antara kelompok Dengan kelompok. Betul sekali. Apakah interaksi sosial itu? Ya.
Yang jelas bahwa interaksi sosial itu adalah hubungan. Hubungan apa? Antara individu. Hubungan timbal balik. Timbal balik. Nah, betul sekali. Ya, jangan lupa hubungan timbal balik yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan Kelompok. dengan kelompok. Kelompok. Nah, itulah interaksi sosial. Syarat yang kedua adalah komunikasi. Nah, komunikasi merupakan sebuah upaya atau sebuah proses untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Sesuatu itu bisa berupa ide, berupa gagasan, ataupun yang lainnya. Sehingga pihak lain itu bisa menerima, memahami, dan bahkan memberikan umpan balik. Nah, itulah komunikasi, ya. Nah, di situ ada bagan atau gambar tentang proses komunikasi. Itu nanti kita akan bahas lebih mendalam lagi pada pertemuan kita yang selanjutnya. Nah, anak-anak, Pak Bintang nanti juga akan share video bagi kalian yang mungkin masih belum memahami begitu jelas materi yang sudah Pak Bintang sampaikan tadi. Nanti kalian bisa simak video ini di rumah masing-masing, gitu ya. Berikutnya, setelah kita nanti selesai web meeting ini, kalian masuklah pada kelompok yang sudah Pak Bintang bentuk. Nanti Pak Bintang harap kalian bisa melakukan diskusi di dalam kelompok kalian secara aktif. Nah, untuk tugas diskusi kelompok ini, apakah sudah bisa dipahami anak-anak? Sudah. Baik, nanti jangan lupa juga dipersiapkan salah satu anggota kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Tugas akan saya share pada saluran tugas. Silakan nanti disimak di sana.
Baik anak-anak, kita akan memulai presentasi hasil diskusi kalian. Nanti bagi yang bertugas untuk presentasi, silahkan kalian share screen supaya bisa disimak oleh teman-teman yang lain juga. Baik, mari kita langsung saja untuk presentasi yang pertama. Silahkan dari kelompok 1 terlebih dahulu. Baik, Pak. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah, ya, silahkan bisa dimulai, Nak. Baik, perkenalkan nama saya Imelda Nadinda Tasyadara dari kelompok 1. Saya akan mewakili kelompok saya untuk melakukan presentasi. Untuk soal yang pertama, yaitu adalah apa yang dimaksud dari interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Lalu kemudian bagaimana dengan contoh interaksi sosial tersebut? Kita akan lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 kita akan memberikan beberapa contoh dari interaksi sosial. Yang pertama adalah dalam bidang pendidikan, yaitu individu dengan individu. Contohnya adalah ketika seorang anak sedang berbicara dengan ibu gurunya. Maaf Pak, tadi saya kurang menambahkan guru. Ya, tidak apa-apa. Ya, dan sekarang yang kedua adalah individu dengan kelompok, adalah seorang teman yang sedang melakukan presentasi di depan kelas atau di depan teman-temannya. Kemudian untuk yang kelompok dengan kelompok adalah lomba antar kelas seperti lomba memperingati Hari Kemerdekaan maupun untuk lomba pahlawan dan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah untuk bidang ekonomi, individu dengan individu, contohnya adalah seorang bapak-bapak yang sedang bertanya harga cat dan pegawai toko menjelaskan masing-masing harga dari cat tersebut. Kemudian untuk individu dengan kelompok adalah seorang pengusaha yang melakukan presentasi di depan para investor untuk mendapatkan investasi. Kemudian untuk kelompok dengan kelompok adalah beberapa perwakilan perusahaan sedang melakukan rapat bersama para investor untuk membahas tentang apa yang akan dikerjakan atau proyek yang sedang berlangsung. Kemudian untuk bidang politik, yang pertama adalah individu dengan individu adalah debat antara calon presiden. Kemudian untuk individu dengan kelompok adalah seorang pendukung partai yang memaparkan visi misi calon kepala daerahnya. Kemudian untuk kelompok dengan kelompok adalah kelompok pendukung calon gubernur dan calon gubernurnya menemui para pendukungnya dengan terjun langsung ke lapangan. Nomor 2 adalah berikan contoh adanya interaksi sosial baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Karena soalnya cukup banyak, maka saya langsung ke depan saja. Yang nomor dua yang pertama adalah pendidikan. Individu dengan individu. Seorang siswa sedang membahas hasil ulangan yang telah dijadikan bersama temannya. Temannya ini berarti satu, bukan beberapa temannya, karena ini adalah individu dengan individu. Lalu individu dengan kelompok. Guru sedang menjelaskan materi di depan kelas, atau mungkin seperti kelompok satu bilang, seorang siswa sedang mempresentasikan di depan kelas. Seperti itu adalah individu dengan kelompok.
guru merupakan individu atau yang sedang presentasi merupakan individu, dan yang mendengarkan, memperhatikan merupakan kelompok. Lalu kelompok dengan kelompok, debat antara kelompok di kelas setelah selesai diskusi. Ini mungkin sering terjadi setelah melakukan presentasi, lalu ada diskusi, lalu terdapat debat atau mungkin konflik. Itu sebenarnya adalah kelompok dengan kelompok. Oke. Lanjut ke ekonomi. Individu dengan individu. Seorang ibu berbelanja di pasar dan melakukan tawar-menawar harga bayam dengan seorang pedagang sayuran. Dalam hal ini, seorang ibu sedang melakukan interaksi, yaitu merupakan tawar-menawar, mungkin harganya terlalu mahal, lalu ingin harganya diturunkan dengan pedagang sayuran. Hal ini terkait dalam individu dengan individu dalam bidang ekonomi. Lalu yang kedua adalah individu dengan kelompok. Seorang marketing tembok melakukan presentasi di depan anggota perkumpulan pemilik toko. Lalu kelompok dengan kelompok, penjualan padi oleh kelompok tani kepada koperasi unit usaha. Ke politik, individu dengan individu, debat antara dua orang calon, bisa mungkin ketua atau wakil, kepala daerah, gubernur, atau mungkin presiden bahkan. Lalu yang individu dengan kelompok, pemaparan visi misi calon kepala daerah kepada penonton. Jadi para calon kepala daerah akan menjelaskan apa visi mereka, apa misi mereka kepada penonton, bisa jadi pendukung atau mungkin orang-orang yang hanya ingin mendengar. Lalu kelompok dengan kelompok, yaitu adalah konflik antar partai politik. Politik dapat membuat konflik yang cukup besar kadang, seperti mungkin contohnya partai PDIP dengan partai Gerindra mengalami konflik atau sebagainya. Itu merupakan konflik kelompok dengan kelompok. Lalu ke nomor 3, perhatikan gambar berikut, sudah saya berikan gambar di sana. Dari gambar tersebut coba kalian identifikasikan ciri-ciri interaksi sosial. Dalam kedua gambar sudah jelas terdapat lebih dari satu orang. Jika gambar ini 4 orang, gambar ini wah sangat banyak berguna. Lalu ada komunikasi menggunakan simbol atau lambang. Mungkin yang ini kurang jelas karena mungkin mereka sedang berbicara, tapi yang ini jelas. Mungkin wanita ini sedang menunjukkan simbol-simbol rambu lalu lintas, misalnya dilarang parkir, dilarang belok, atau perempatan. Lalu ada dimensi waktu dan ada tujuan yang akan dicapai. Mungkin yang sedang menjelaskan rambu lalu lintas ini supaya anak-anak yang menjelaskan ini tahu apa artinya, apa gunanya, dan cara menaatinya. Lalu yang satunya mungkin sedang kerja toko, tujuannya ya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Lalu untuk nomor 3, yaitu syarat-syaratnya. Pertama, ada pelaku lebih dari 1 orang. Kedua, ada komunikasi menggunakan simbol atau lambang seperti yang ada di gambar yang nomor 2. Lalu yang ketiga ada dimensi waktu. Dimensi waktu ada untuk saat ini, masa lampau, dan masa depan. Lalu yang terakhir ada tujuan yang ingin dicapai. Lalu untuk nomor 4, yang pertama adanya kontak sosial. Kontak sosial yang di sini dimaksud tidak harus bertemu secara langsung, namun bisa juga melalui internet, seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Lalu yang kedua adanya komunikasi. Adanya komunikasi bisa dibagi menjadi 5. Komunikator, orang yang menyampaikan pesan. Komunikan, orang atau sekelompok orang yang menerima pesan. Lalu ada pesan yang didapat berupa informasi, instruksi, atau perasaan. Lalu ada media, alat untuk menyampaikan pesan. Dan terakhir ada efek, pengaruh dari pesan yang disampaikan. Dan ini adalah akhir dari presentasi saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan suara-suara asing yang mungkin terdengar. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Caca, bagus ya. Sudah menyampaikan hasil diskusi kelompok 3. Baik, anak-anak, terima kasih semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kalau dari apa yang saya amati, semua sudah jelas bisa dipahami. Namun, apakah ada di antara kalian yang akan bertanya dari hasil presentasi tiap kelompok tadi? Apakah ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada. Tidak ada Pak, sudah cukup jelas. Sudah cukup jelas. Baik, terima kasih anak-anak, luar biasa ya presentasi dan termasuk tadi proses diskusinya. Nah, anak-anak, sebelum Pak Bintang mengakhiri, setelah ini Pak Bintang akan mengajak kalian untuk bersama-sama sedikit bermain dengan mengisi teka-teki silang. Nanti diisi bersama-sama ya. Bentar, Pak Bintang share screen dulu. Sudah nampak ini? Sudah.
Baik, kita mulai dari nomor 3 mendatar terlebih dahulu. Pertanyaannya, dalam interaksi sosial terdapat komunikasi yang menggunakan apa? Simbol. Simbol, betul. Salah satu ciri tadi ya. Nomor 1 menurun sekarang. Kita coba lihat soalnya. Proses pembelajaran di dalam kelas merupakan contoh interaksi sosial dalam bidang Pendidikan. pendidikan. Kita coba. Baik, tepat. Nomor 12. Penerima pesan. Komunikan. 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 Oke. Sekarang nomor yang terakhir 13. Nomor terakhir 13. Tawar menawar di pasar merupakan contoh interaksi sosial dalam bidang apa? Ekonomi. Nah, Ekonomi. Nih. Nih. Oh, baik. Semua sudah terisi ya? Ya, betul. Semua sudah terisi dengan pas, dengan tepat. Nah, terima kasih anak-anak sudah bekerja sama untuk menyelesaikan TTS ini. Anak-anak, mari kita tarik kesimpulan bersama dari proses pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang interaksi sosial. Coba, apa itu pengertian interaksi sosial? Hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Betul, terima kasih. Betul, masih ingat. Lalu berikutnya, kalau misalnya Pak Bintang menemukan seorang ayah yang sedang ngobrol dengan ibu, atau mungkin adik, salah satu adik kalian yang sedang dinasihati papa, atau mungkin pertandingan tunggal putra bulu tangkis, itu menurut kalian contoh interaksi antara siapa dengan siapa? Individu dengan Individu dengan individu. individu. Iya benar, karena satu dengan satu, betul. Terus berikutnya tadi proses tawar menawar, kemudian saya membeli BBM di SPBU, saya membayar, kemudian saya dilayani, ya. Terus ibu berbelanja di pasar, itu adalah contoh interaksi sosial di bidang apa, anak-anak? Ekonomi. Ekonomi, betul, bisa. Kemudian, nah tadi seorang tokoh yang bernama Charles Pelumis menyebutkan ciri-ciri interaksi sosial. Ada berapa? 4. Oke, bisa disebutkan. Satu apa? Pelaku lebih dari satu orang. Pelaku lebih dari satu orang. 2. Ada komunikasi menggunakan simbol atau lambang. Betul. 3. Ada dimensi waktu. Dimensi waktu. Dan yang keempat? Ada tujuan yang ingin dicapai. Betul sekali ya. Ada 4 ciri-ciri interaksi sosial. Tokohnya adalah Charles P. Loomis. Nah, kemudian kalau tadi ciri, sekarang syaratnya ada berapa, anak-anak? Syarat Ada dua. 2. Apakah itu? Adanya kontak sosial dan adanya komunikasi. Betul sekali, adanya kontak sosial dan komunikasi. Nah, baik. Terima kasih anak-anak. Ternyata kalian bisa menarik kesimpulan dari proses pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, dari pembelajaran kita hari ini, Pak Bintang ingin bersama-sama untuk menarik refleksi dengan kalian. Apakah ada di antara kalian yang mengalami kesulitan di dalam proses belajar hari ini?
Tidak, Pak. Tidak. Oke, Sudah lancar sih, ya. Pak. Terima kasih. Nah, anak-anak, dari hasil pembelajaran kita hari ini, nanti semoga ketika kalian di kehidupan nyata atau dalam keseharian kalian melakukan interaksi sosial, bisa membedakan ini individu antar individu, ini individu dengan kelompok, atau mungkin tadi interaksi bidang politik, interaksi bidang ekonomi, bidang pendidikan, itu bisa langsung kalian bedakan. Gitu ya. Nah, terima kasih bahwa proses pembelajaran kita hari ini sudah berakhir, dan Pak Bintang mengucapkan terima kasih atas kesetiaan kalian, atas kesungguhan kalian di dalam proses pembelajaran hari ini. Semoga proses pembelajaran hari ini bisa mengembangkan diri kalian sehingga ke depan menjadi orang-orang yang lebih baik. Mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan berdoa. Mari kita ambil sikap doa yang baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak atas perhatian dan kesungguhan kalian. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, ya. Sukses untuk masa depan kalian semua. Amin. Oke, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Selamat siang. Sama.